21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas kita. Untuk hari ini kita akan mendiskusikan yang ketiga, yaitu tentang mesin konversi energi. Nah, untuk hari ini agak spesial, saya tidak ada di kelas, tapi saya ada di bengkel. Di dekat saya ini sudah ada satu unit sepeda motor, mesin seri C Honda Win. Kemudian untuk sistem pengapian menggunakan CDI, sistem bahan bakar menggunakan karburator. Nah, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa mesin konversi energi adalah mesin yang merubah energi panas menjadi energi gerak. Nah, mesin konversi energi adalah merubah satu bentuk energi ke energi yang lain. Untuk motor bakar pada otomotif, merubah energi panas menjadi energi gerak. Panasnya ada di mana? Panasnya ada di sini, di ruang bakar. Ruang bakar terdiri dari burung dan cylinder head atau kop. Nah, pada mesin 4 tak, proses pembakarannya ada di sini. Pada mesin 2 tak, tidak menggunakan mekanisme klep. Jadi yang menggunakan mekanisme klep adalah pada mesin 4 tak atau 4 langkah. Berubah energi panas hasil pembakaran, pembakarannya terjadi di sini, menjadi energi gerak. Gerak putarnya ada di sini, di bloknya. Yang kemudian kalau keluar ke sebelah blok kiri pada gear depan. Nah, gear depan nanti pindah ke gear belakang, ke roda belakang berputar. Intinya gitu ya. Lanjut. Kemudian syarat untuk terjadinya pembakaran ada 3. Syarat terjadi pembakaran ada 3. Yang pertama, adanya campuran udara dan bahan bakar. Oke, tambahannya adalah ideal. Karena apa? Kalau tidak ideal, pembakaran akan sulit terjadi. Bisa jadi hidup, tapi pembakarannya tidak maksimal. Nah, yang ini ya. Oke, fungsi yang pertama ini adalah karburator. Ini berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar. Bahan bakarnya dari tangki melalui selang, kemudian masuk ke karburator. Udaranya dari sini, mencampur udara dan bahan bakar. Kemudian habis dari karburator, campuran udara bahan bakar masuk ke ruang bakar. Oke, itu syarat yang pertama. Jadi syarat pertama saya ulangi lagi, adanya campuran udara dan bahan bakar yang ideal. Ideal itu 1:14. Artinya apa? Kalau settingan karburator kamu nggak pas, bisa jadi mesin hidup tapi berbet. Atau bahkan tidak bisa hidup karena terlalu banyak bensinnya atau terlalu banyak udaranya. Maka ada settingannya di sini. Paham ya? Nah, setting karburator untuk mencapai udara dan bahan bakar yang ideal 1:14. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Oke, syarat yang kedua. Adanya percikan bunga api pada busi. Di sini harus meletik. Businya ini harus meletik. Kalau tidak ada percikan bunga api, maka pembakaran tidak akan terjadi. Nah, pada motor ini, pada motor yang saya tunjukkan, pengapiannya menggunakan CDI. Oke. Bagaimana cara ngeceknya? Kita lepas dulu businya ya. Oke, businya bervariasi. Ada yang kaki 1, ada yang kaki 2, ada yang kaki 3. Biasanya kalau yang umum kaki 1, kalau yang seperti ini racing biasanya kaki 3. Ada busi panas, ada busi dingin. Jadi busi sendiri ini macam-macam. Baik. Kembali ke topik bahasan, bahwa syarat yang kedua harus ada percikan bunga api pada busi. Perhatikan di bagian businya.
Oke. Perhatikan di sini ya. Perhatikan di bagian apinya. Saya on kan, kemudian kita starter. Kelihatan nggak? Ini. Ini ya. Oke. Baik, itu syarat yang kedua, adanya percikan bunga api pada busi. Kalau di situ tidak terjadi percikan, maka tidak akan terjadi pembakaran, mesin tidak akan hidup. Paham ya? Paham. Kemudian yang ketiga adalah adanya kompresi. Oke, cara ngecek kompresi cukup mudah. Bisa menggunakan testernya, alatnya yaitu pressure tester, tapi jika kamu tidak punya cukup gunakan tangan. Caranya tutupkan tangan kamu pada lubang busi. Oke, kemudian kamu starter. Posisi gas untuk gasnya kamu buka pol. Kemudian di starter. Oke, hentakan pada lubang busi itu menunjukkan posisi kompresi. Saya ulangi lagi. Itu syarat yang ketiga. Kalau ada cukup kompresi, maka pembakaran bisa terjadi. Tetapi kalau kompresinya kurang, pembakaran mungkin terjadi tapi sulit untuk hidup normal. Contoh misalkan ada kebocoran pada piston, pada ring piston, seal klep atau klep. Kompresinya kurang, mesin hidup tapi tidak normal. Baik, saya rangkum. Sekali lagi saya rangkum. Untuk terjadinya proses pembakaran memerlukan 3 syarat. Yang pertama, adanya campuran udara dan bahan bakar. Siapa yang menyediakan tadi? Karburator. Yang kedua, adanya percikan bunga api pada busi. Businya memercikan bunga api. Siapa yang menyediakan? Sistem pengapian. Dalam hal ini pakai CDI. Yang ketiga, adanya kompresi. Nah, kompresi adalah harus padat di ruang bakar. Cara memeriksanya kayak tadi saya tunjukkan. Nah, kemudian kalau 3 syarat ini sudah terpenuhi, mesin baru bisa hidup. Oke. Nah, terus gimana Pak? Misalkan sepeda motor saya mogok di jalan atau mengalami macet, mati gitu ya. Maka yang harus kamu lakukan pertama adalah mengecek busi dulu. Oke, kabel busi kamu lepas. Kemudian kamu dekatkan ke bodi, kemudian kamu starter. Ada apinya tidak? Kalau ada apinya, relatif aman, artinya kerusakan tidak ada pada sistem pengapian. Coba kamu lepas businya, kamu cek businya nyala normal apa enggak. Kalau nyalanya tidak normal, misalkan keluar tidak lurus gitu ya, atau apinya udah merah, bisa jadi businya adalah mati. Kalau businya normal, mungkin ada di sistem bahan bakarnya, mungkin di karburatornya, bumpet atau dan sebagainya. Oke ya, paham ya? Oke, jadi nanti kalau kamu mengalami macet di jalan, minimal cek dulu apinya, kemudian cek bahan bakarnya, baru yang ketiga ngomong kompresi. Kalau kompresi biasanya umumnya gitu ya, kalau terjadi masalah karena oli masuk ke ruang bakar akan terjadi ngebul atau asap pada knalpot. 4 tak kok ngebul, nah, kira-kira masalahnya ada di kompresi. Baik, itu untuk kesimpulannya. Kemudian saya hubungkan dengan kemarin mesin bensin 4 langkah. Untuk melakukan 1 kali pembakaran memerlukan 4 langkah piston atau 1 kali putaran poros engkol. Berarti di sini busi meletik sekali,
sekernya bergerak berapa kali? 4 kali. Menyebabkan apa? Putaran pada poros engkol. Oke. Kemudian putaran pada poros engkol di sini akan diteruskan ke blok yang tengah, ke kopling. Dari kopling masuk ke gear rasio atau transmisi. Kemudian akan keluar pada bagian sini, gear depan kemudian diteruskan ke rantai. Rantai kemudian gear belakang kemudian roda, berputarlah roda belakang. Baik, demikian yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Akan saya close recordingnya dalam hitungan 3, 2, 1.